Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Said dengan NIM 22650111. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jurnal yang saya dapatkan dengan menggunakan blind search dan juga heuristik. Masuk pada yang pertama, ini adalah penerapan algoritma breadth first search dan deep first search pada game angka. Itu adalah judul jurnalnya dan untuk volumenya volume 12 nomor 1 Maret pada tahun 2023. Masuk pada abstrak. Game sebagai media hiburan telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi games angka dalam mode berbentuk bintang sebagai sarana hiburan dan pembelajaran kecerdasan buatan dengan menggunakan metode breadth first search dan deep first search sebagai alat bantu solusi yang dapat membantu memecahkan masalah dengan disertai simulasi solusi langkah-langkah penyelesaian. Alat bantu solusi dalam permainan angka ini menggunakan bantuan struktur pohon pelacakan atau search tree. Selanjutnya untuk pendahuluan, game sebagai media hiburan telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin layaknya manusia. Kecerdasan buatan pada game dikhususkan pada kemampuan komputer mengendalikan unsur-unsur dalam game yang membuat keputusan cerdas ketika suatu kondisi memiliki beberapa pilihan dengan hasil akhir yang berbeda sehingga menghasilkan perilaku yang relevan, efektif, dan berguna. Hal penting dalam menentukan keberhasilan kecerdasan buatan adalah kesuksesan dalam pencarian. Pencarian merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan merupakan suatu ruangan yang berisi semua keadaan yang memungkinkan. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian research dan development atau R&D. Metode penelitian research dan development R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC, model waterfall yang meliputi analisis kebutuhan sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Selanjutnya, masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian adalah sebuah aplikasi game angka dalam bentuk wadah bintang berbentuk segi 5 dan bintang dalam bentuk segi 6. Dalam form ini, user diharuskan menginputkan nama terlebih dahulu. Kemudian, user memilih bentuk area permainan yang tersedia pada bintang berkaki 5 atau 10 nodes dan atau bintang berkaki 6. Pengguna diwajibkan menyelesaikan permainan yaitu dengan mengubah urutan angka dari keadaan awal menuju keadaan akhir. Kemenangan akan dicapai pemain jika posisi keadaan awal sama dengan posisi keadaan akhir. Selanjutnya untuk kesimpulan dari implementasi sistem dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, games angka ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan media pembelajaran melatih kecerdasan berpikir. Kedua, penyertaan fungsi alat bantu solusi dengan simulasi langkah penyelesaian pada aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi pengguna
sebagai sarana belajar bagaimana memecahkan sebuah masalah. Ketiga, perbedaan antara algoritma Breadth First Search atau BFS dan Deep First Search atau DFS terletak pada cara pengeksplorasian simpul dalam graf atau pohon pencarian. Oke, BVS akan melakukan pengeksplorasian dari simpul awal secara merata ke segala arah terlebih dahulu, sedangkan DVS akan melakukan pengeksplorasian terlebih dahulu pada satu jalur secara vertikal sejauh mungkin, sebelum kemudian kembali dan mengeksplorasi jalur yang lain dalam penggunaannya pada game. Kedua algoritma ini dapat digunakan untuk mencari jalur dan strategi yang dapat diambil dalam penyelesaian level atau mencari tujuan tertentu. Pemilihan antara BFS dan juga DVS tergantung pada karakteristik dari graf atau pohon pencarian yang digunakan dalam game tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan metode lain, misalnya metode Best First Search. Masuk pada contoh jurnal yang kedua. Di sini saya mengambil penerapan algoritma Astar untuk pencarian tempat kuliner di Kota Tangerang. Oke, kita masuk saja pada bagian abstrak. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam kuliner dari berbagai daerah. Citra rasa yang kuat menjadikan kuliner Indonesia yang diminati. Kehadiran masakan dari luar negeri menambah daftar kuliner Indonesia. Kuliner yang beragam tersebut, baik masakan Indonesia maupun luar negeri, membuat para pencinta kuliner berlomba-lomba untuk dapat memuaskan jiwa kuliner mereka. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada pendahuluannya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tradisi kuliner paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Keanekaragaman budaya dan tradisi Nusantara di berbagai pulau Indonesia serta rempah-rempah yang beraneka ragam yang menjadikan kuliner Indonesia sangat diminati tidak hanya di wilayah domestik tetapi juga mancanegara. Kehadiran masakan dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri juga tidak kalah penting. Penyesuaian makanan dengan lidah orang Indonesia menyebabkan kuliner luar negeri pun turut berkembang, dan fenomena ini tentunya menghadirkan restoran-restoran untuk masakan luar negeri yang terkenal seperti restoran Jepang, restoran Chinese, dan juga restoran Italia. Oke, maksud pada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan menggunakan bantuan layanan Google Maps dari Google untuk memperoleh informasi dari sejumlah titik sampel pada area yang akan diproses. Titik sampel berupa percabangan percabangan jalan pada peta dan sangat penting dalam perhitungan algoritma Astar. Data selanjutnya yang diperlukan ialah lokasi tempat makanan dan menggunakan layanan Google Place dari Google. Yang kedua, algoritma Astar. Algoritma Astar merupakan pengembangan dari algoritma BVS atau Breadth First Search, sehingga dasar pencarian dari algoritma hampir sama. Perbedaannya yaitu algoritma Astar akan memilih jalur dengan nominal nilai dan biaya terkecil. Algoritma ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1998 oleh Peter Harsh, Niels Nilsson, dan Bertram Rippel. Selanjutnya masuk pada yang ketiga, Google Map atau Google Place API. Google Maps adalah layanan pemetaan web dari Google yang dapat menampilkan peta jalan dan juga objek-objek khusus lainnya. Google Map API berfungsi untuk para pengembang aplikasi yang menggunakan map. Cara kerja Google Map API adalah dengan menampilkan kumpulan gambar yang membentuk pola ubin atau tilas dan bekerja secara background atau di balik layar. Menggunakan panggilan AJAX pada web, gambar yang ditampilkan adalah kombinasi dari teknologi HTML, CSS, dan JavaScript secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja pada hasil dari pembahasan perancangan tempat kuliner.
Untuk mengetahui suatu tempat makan atau tempat kuliner, digunakan layanan dari Google Place API untuk memperoleh suatu tempat makan yang akan menampilkan data terbaru setiap harinya. Meskipun kita dapat memperoleh data suatu tempat makan dari Google Place, sayangnya terdapat beberapa kendala. Di antaranya, saat ini Google Place hanya mengklasifikasikan tempat makan dengan beberapa kategori seperti restoran, kafe, dan baker. Yang kedua, data yang tampil pada Google Place adalah kontribusi dari pengguna Google Maps sehingga terdapat sebagian data yang tidak relevan dan tidak layak untuk ditampilkan. Dari kedua masalah di atas tersebut, penulis perlu menyaring dan memproses kembali data tempat makan yang akan ditampilkan oleh program, sehingga dibuatlah tools pemilihan tempat makan. Jadi tool ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu tool penggunaan tempat makan berfungsi untuk mengumpulkan tempat makan dengan bantuan layanan Google API. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja pada kesimpulan. Kesimpulannya, algoritma STAR dapat menemukan jalur terdekat dan sangat cocok untuk menyelesaikan berbagai kasus pencarian jalur dengan parameter-parameter yang kompleks. Aplikasi dapat membantu pengguna dalam mencari tempat makan dan menampilkan informasi tentang makan seperti alamat, jenis makanan yang beraneka ragam, dan jarak tempat makanan tersebut pengguna sehingga dapat memilih tempat makan terdekat dengan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Perbandingan jarak yang dihasilkan metode A dengan Google Map relatif sama, sehingga posisi tempat kuliner yang dicari memang benar berada di dekat lokasi yang melakukan pencarian. Hasil kuesioner yang menyatakan 80,85% yaitu berada pada skala sangat puas setelah mencoba aplikasi ini untuk menarik tempat kuliner di Kota Tangerang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, diperlukan parameter tambahan untuk mengukur jarak secara waktu karena bisa saja jarak yang dekat terdapat lalu lintas yang padat. Baik, selanjutnya kita masuk pada jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini adalah implementasi metode pencarian heuristik hill climbing dalam penyelesaian puzzle 8. Di sini untuk volumenya dia volume 13 nomor 2 dan pada bulan Oktober 2021. Oke, masuk pada abstrak. Abstrak puzzle 8 merupakan permainan yang diselesaikan dengan cara menyusun kotak dari kondisi awal yang acak menjadi urut. Namun, dalam mencari solusi untuk mengurutkan kotak pada puzzle tidaklah mudah karena terdapat 181,440 kondisi yang mungkin dicapai. Terlebih dahulu lagi, apabila puzzle dalam keadaan yang sangat acak sehingga menyulitkan untuk membuatnya urut sesuai dengan yang diinginkan, maka dari itu digunakan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kecerdasan buatan yang digunakan adalah metode pencarian heuristik climbing, khususnya random restart hill climbing, untuk menghindari terjebak pada optimum lokal. Metode yang digunakan kurang lebih dia adalah dalam mengerjakan penelitian ini adalah kajian literatur dan simulasi menggunakan MATLAB. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode pencarian heuristik hill climbing selalu dapat menemukan solusi puzzle ke-8, bahkan ketika kondisi awal yang sangat acak. Namun dari pengujian yang dilakukan, jumlah langkah penyelesaian puzzle 8 tidak selalu tahap meskipun kondisi awal dan goals-nya selalu sama tiap pengujian. Hal ini dikarenakan hill climbing yang digunakan dengan random restart. Jadi kecerdasan buatan yakni metode pencarian heuristik hill climbing dengan random restart yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan puzzle 8. Oke, jadi masuk ke pendahuluan. Kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence atau AI dalam bahasa Inggris adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mesin yang melakukan proses kognitif seperti manusia, yakni belajar.
Oke, terlebih lagi pada puzzle 8 ini memiliki jumlah keadaan yang dapat dijangkau sangat banyak, yakni 181,440 keadaan, sehingga cukup sulit diselesaikan secara manual untuk keadaan yang benar-benar acak. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan kecerdasan buatan untuk melakukan searching solusi puzzle 8 dengan menggunakan metode pencarian heuristik hill climbing. Penggunaan kecerdasan buatan, tepatnya metode heuristik hill climbing, diharapkan dapat menemukan solusi penyelesaian puzzle 8 dengan langkah yang minimal dan waktu yang cepat, bahkan ketika keadaan awal puzzle sangat acak. Kedua, masuk pada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan simulasi. Pada awal penelitian dilakukan kajian literatur, di mana kajian literatur dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari sumber literatur yang terkait dengan topik penelitian. Setelah kajian literatur selesai, kemudian dilakukan simulasi. Pada simulasi dilakukan perancangan dan pembuatan program hill climbing untuk menyelesaikan puzzle 8 pada MATLAB. Kemudian dilakukan pengujian program dengan merunning program yang telah dibuat. Hasil runningan program kemudian digunakan sebagai data penelitian. Oke, masuk pada hasil dan pembahasan. Permainan puzzle 8 yang dibuat dalam penelitian ini yakni berupa kotak-kotak yang memiliki nomor dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana terdapat tambahan yakni kotak bernomor 0 yang dianggap sebagai kotak yang hilang atau kotak kosong. Kotak yang hilang atau kotak kosong ini digunakan untuk menggeser kotak yang berada di sisi kanan kiri, atas, dan bawahnya. Puzzle 8 merupakan permainan yang dilakukan dengan mengurutkan kotak-kotak acak atau initial state sehingga berbentuk suatu pola yang urut atau goal state, dengan cara memindahkan atau menggeser kotak-kotak berisi angka tersebut. Untuk menyelesaikan puzzle 8 dapat digunakan berbagai metode dan algoritma, dan dalam penelitian ini digunakan metode pencarian heuristik hill climbing. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan dalam hal ini, yakni pencarian heuristik hill climbing dengan random restart, bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus persoalan puzzle 8 dengan efektif, bahkan untuk kondisi puzzle yang sangat acak. Penggunaan random restart hill climbing juga menjauhkan dari terjebak pada local optimum, sehingga proses pencarian langkah dapat terus berjalan sampai menemukan solusi yang diinginkan atau global optimum. Baik, kurang lebih seperti itu 3 jurnal yang saya bisa jelaskan pada materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.